Halo Sobat CMC TV. Selamat datang, saya Figar Arabuana. Kali ini kita mau berbincang-bincang tentang isu-isu terkini. Tentunya saya tidak sendirian, saya bersama dengan abang kita Rusdi Bromi. Sekedar informasi teman-teman, beliau adalah mahasiswa aktif di salah satu perguruan tinggi di Riau. Beliau ini termasuk aktif dalam menyuarakan pendapat-pendapatnya terkait isu-isu yang sedang hangat. Bukan hangat lagi, mungkin isu-isu yang panas ya bang ya. Yang panas, yang viral. Yang viral ya, kalau bahasa sekarang ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mau mulai bincang-bincang kita mau menyampaikan dulu bela sungkawa kita terhadap teman-teman kita yang menjadi korban letusan Gunung Merapi. Semoga diterima segala amalan ibadahnya, ditempatkan yang terbaik di sisi. Jadi kita langsung aja nih Bang Romi. Ya. Mungkin bukan Bang Romi namanya kalau kita nggak berbincang tentang isu yang sedang panas. Dan mungkin sekarang nggak ada isu-isu lain yang lebih panas daripada isu politik. Pilpres ini. Ya, kita udah tinggal menghitung hari lagi lah untuk ikut ke pesta demokrasi. Sebelum berbincang lebih jauh, kayaknya lebih baik kalau coba kita flashback sedikit dulu nih Bang, tentang demokrasi-demokrasi yang sebelumnya. Ya. Mengingat terakhir 2009 itu kan juga cukup panas tuh. 2019. 19, ya 2019. Hashtag 2019 ganti presiden. Jadi menurut abang gimana nih? Flashback sedikit dulu Bang. Kayak mana demokrasi, terutama ya pemilu yang sebelum-sebelumnya. Silakan. Ya, baik. Ya seperti yang kita tahu bahwa setiap pergantian presiden, pergantian kepala daerah, artinya pesta demokrasi. Yang pasti suasana di masyarakat juga meningkat ya, cenderung menghangat. Tapi kita berharap jangan sampai terjadi kerusuhan, ya kan. Nah, yang pasti di 2019 mungkin polemik-polemik yang ada di masyarakat terkait kecurangan, dan ada setiap pesta demokrasi pasti ada sisi negatifnya. Kita harap itu baik dari pemilu-pemilu sebelumnya. Ya saya kira pasti ada. Karena kalau nggak ketika itu pemilihan seluruh waktu petugas di TPS-TPS yang meninggal, gitu kan. Nah, semoga untuk yang kedepannya tidak terjadi lagi. Itu harapan kita bersama, dan semoga pemilu 2024 itu menghasilkan pemimpin yang benar-benar sesuai dengan harapan ataupun sesuai dengan kebutuhan negara Indonesia ke depan. Gitu. Jadi tetap harapan kita 2024 ini menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Benar-benar. Terlepas dari sekarang isu-isunya sangat panas. Proses kita untuk mencapai ke pemilihan umum nanti ini banyak bergejolak. Contohnya ini dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Bang, sebelum ini boleh ya? Iya, silakan. Okay. Bahkan sebelum putusan ini lahir, dari mulai pembahasannya itu udah kontroversi banget Bang. Jadi menurut abang gitu gimana tuh Bang? Putusan yang mana? Yang 90 tentang batas usia cawapres. Ya. Capres dan cawapres itu. Jadi menurut saya putusan MK nomor 90 2023 ya. Yang mana itu terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang KPU ya. Ya. Undang-Undang nomor
7/2017 yang menyatakan bahwa salah satu syarat jadi capres ataupun cawapres berusia 40 tahun Ya, minimal. minimal. Nah, sebelum perkara nomor 90 berjalan, itu sudah ada isu-isunya atau kabar-kabar ya bahwa salah seorang kepala daerah akan mendampingi salah satu calon presiden. Iya. Sebelum perkara itu dimulai pun sudah ada isu-isunya gitu. Iya, udah mulai panas banget. Bahkan sebelum putusan itu hadir. Iya, ada isu-isunya. Nah, terkait perkara tersebut yang terindikasi melanggar ketentuan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 48 2019 tentang kekuasaan kehakiman. Ya. Di situ kan jelas di pasal 17 ayat 1 sampai dengan 7 itu jelas disebutkan yang mana isu yang berkembang itu mengarah ke salah satu kepala daerah. Iya. Ya kan? Di mana seseorang ini juga merupakan anak seorang penguasa, presiden, ya kan? Kebetulan di Mahkamah Konstitusi juga ada pamannya, Ketua MK. Yang menjadi kontroversi itu begini, gugatan-gugatan sebelumnya itu ditolak. Ya, saya lupa ada 3 gugatan dari partai PSI ada, dari partai Garuda kalau nggak salah, dan dari wali kota Bukit Tinggi. Itu semuanya ditolak. Yang menjudicial review pasal yang sama ditolak. Nah, kemudian ada lagi yang mengajukan gugatan ataupun judicial review terkait pasal peraturan KPU nomor 169 huruf Q itu terkait batas umur ya. Iya. Batas umur capres dari mahasiswa Surakarta itu. Namanya saya lupa. Saki Biru, siapa itu lupa saya namanya. Itu intinya dia mahasiswa. Ya. Dia juga menggugat peraturan tentang batas umur minimal capres ataupun cawapres. Dan di situ dia menyebutkan misalnya kayak saya misalnya memiliki idola atau apalah namanya itu. Ya. Yaitu pemimpin yang salah seorang kepala daerah yang masih muda. Dan saya ingin dia juga menjadi pasangan capres. Ya. Harapannya begitu, bagaimana nanti kalau diusung sementara umurnya belum 40 tahun. Nah itu. Nah dalam prosesnya itu tidak sesuai dalam prosesnya. Begitu cepat perubahan di MK. Yang mana juga sang paman itu ikut hadir. Yang sebelumnya kan tidak hadir nih, yang perkara sebelumnya tidak hadir. Di situ ikut hadir. Nah jadi begini. MK itu kan harapan, benteng terakhir saat ini. Untuk pengujian undang-undang ya, dan terakhir. Jadi para hakim MK itu diharapkan juga jujur, berintegritas, benar-benar mengkaji sesuatu itu untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan seseorang, ya kan? Ada istilahnya itu erga omnes, ya, artinya keputusan atau kebijakan hukum tertentu, undang-undang tertentu harus bersifat menyeluruh untuk semua, ya kan, untuk keadilan semua, seluruh bangsa kita, bukan hanya untuk dipersempit untuk satu orang. Nah begitu. Nah ketika saya meyakini bahwa hakim yang memutuskan itu dia berpikir
eh, memang untuk kepentingan bangsa, tetapi ketika itu karena ada terkait dengan salah seorang kepala daerah ini terhubung dengan dirinya, mestinya berdasarkan Undang-Undang 48 2009 itu dia harus mengundurkan diri. Ya, apabila dia memiliki keterlibatan, memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan ada kepentingan di situ kan? Dengan perkara yang akan dibahasnya. Etisnya itu dia harus mengundurkan diri, tapi tidak dilakukan. Dia beranggap tujuannya sana. Ya. Tapi kita tahu siapa lagi coba yang disasar? Bukan sesuatu. Iya. Oke. Bisa aja semua anak muda yang umurnya di bawah 40 itu bisa maju. Tapi apakah dia kepala daerah? Kan tidak. Nah, dan untuk menjadi daerah ini pun seseorang yang dimaksud ini itu menurut saya bukan karena prestasinya, bukan karena dia berpengalaman sebagai seorang pemimpin sebelumnya, berpengalaman menjadi camat atau birokrasi lah, kepala desa, belum. Seorang anak muda ini yang kebetulan anak seorang presiden, ya kan? Saya juga ada membaca buku bahwa ketika itu pendaftaran untuk diusung partai politik ini juga sudah tutup sebenarnya. Ketika mendaftar itu partai pengusung ini sudah menutup, tidak ada lagi. Tetapi berdasarkan lobby atau kedekatan atau dia anak presiden, kita nggak tahu ya, akhirnya bisa dicalonkan lagi. Bisa dicalonkan. Nah ketika itu kalau nggak salah saya itu 2 pasang ya. Ya, 2 pasang. Biasa. Yang satu lagi itu kalau nggak salah saya itu. Ya. Ketua RW. Tukang jahit. Iya. Penjahit ya. Saya nggak habis pikir gitu, kok bisa? Nah, mungkin memenuhi syarat dan tidak melanggar aturan, walaupun ada aroma-aroma penting, aroma-aroma kita tidak ya maju dan menang salah 80% ya, tinggi juga lah. Tinggi. Lawannya itu ya ketua RW itu. Nah, atas dasar itu menjadi kepala daerah. Kemudian mendapat mendapat privilege ya di putusan MK 9 spesial dimuluskan jalan. Itu menurut saya ya. Karena saya tangkap begitu. Nah, mestinya Pak ini juga mundurkan diri untuk menjaga netralitas. Untuk menjaga keadilan ketika putusan ini sudah ketuk palu. Yang jadi persoalannya kan begini, putusan MK itu bersifat final and inkrah, nggak ada lagi bisa di atas, udah final kan. Itu yang kontroversi tapi sudah diputuskan MK, bagaimana mau membandingnya? Nggak bisa lagi. Nah, terbukti karena kontroversi penuh kejanggalan digugat. Banyak lah yang dilaporkan ya, dilaporkan. Nah, ketua MK dilaporkan, hakim MK juga dilaporkan. Nah, terbuktilah bahwa putusan nomor 90 itu cacat sebenarnya. Cacat karena banyak pelanggaran. Dan pelanggaran kode etik berat. Ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang diketuai Prof. Dik dengan bukti-bukti yang ada memutuskan bahwa terjadi pelanggaran berat oleh ketua MK. Artinya kaidah hukum yang dibuat berdasarkan sesuatu yang cacat, ya kan? Tetapi berlaku, kan kita nggak habis pikir itu. Nah, kemudian bagaimana cara menggugat? Bagaimana cara membatalkan?
lagi yang, yang untuk mau menggugat putusan MK ya nggak bisa, ya kan? Cara itu di namanya di proses dengan yang hakim yang melanggar tadi itu tidak ada lagi, ya kan? Dibahas lagi lah kasus itu langkahnya. Atau akibat dari putusan MK itu ketika dibacakan sudah langsung merubah peraturan KPU nomor 169 huruf I, ya kan, pasal 7 2017. Ya. Itu langsung arti frasa tuh dari minimal umur 40 dan atau pernah jadi kepala daerah kan, berubah langsung. Nah, ya itulah yang digugat karena itu sudah menjadi undang-undang. Undang-undang itu boleh di review. Nah, tapi setelah digugat oleh ada namanya mahasiswa dari Nahdlatul Ulama itu Bram ya kalau saya nggak salah, digugat tapi ditolak oleh hakim. Ditolak oleh MK. Ya. Karena dia MK beralasan bahwa putusan MK itu sudah final. Ya. Final and binding. Ya, final and binding, nggak bisa lagi dirubah. Jadi gini Bang, apakah aturan yang timbul karena adanya putusan hakim itu tidak bisa kita review? Ada nggak upaya lain? Putusan ini? Ya, putusan yang dibuat itu melanggar sesuai dengan keadilan. Ya. Itu tadi yang saya bahwa putusan MK memang binding. Bagaimana saya katakan? Ya, apa lagi? Dibahas ulang dengan hakim yang melanggar kode etik berat tadi disertakan gitu. Atau hakim yang sudah melanggar tadi tidak disertakan. Nah, itu diulang atau bukan putusannya yang di judicial review, tetapi undang-undang putusan MK ini yang sudah menjadi undang-undang. Ya, yang udah secara otomatis undang judicial review ke MK. Walaupun isi undang-undang ini ada putusan MK. Oke, kita move on dikit dari MK. Ini kita sudah jelas. Paslon sudah ada, siapa pasangannya udah ada. Kita membahas tentang itu. Apa tuh? Minum lagi lah ya. Boleh kita minum. Salah satu yang paling ditunggu selain pencoblosan, debat. Dari situ kita sebagai kita gambar tentang siapa nih yang bakal bisa menilai kualitas. Selain dari rekam jejak, kita juga bisa menilai kualitas calon yang kita pilih dari debat. Yeah. Ada yang dari debat sebelumnya, debat cawapres itu ada polemik tertentu di wajib didampingi capres. KPU itu ya, kebijakan KPU. Rada-rada unik juga. Yang debat ini kan lagi cawapres, agendanya debat cawapres. Tapi kenapa sih harus terkesan ini ya, jangan sampai terbuka lah kelemahan-kelemahan ini ya. Gitu kok perlu didampingi gitu. Gimana tuh menurut Abang? Jadi begini, kita bicara negara Indonesia, ya kan? Bicara Indonesia, pemimpin Indonesia, pemimpin negara, yaitu kita bangga nih ke dunia internasional bahwa ini loh Indonesia, ini pemimpinnya. Kayak juga dari Indonesia sendiri, presiden dan wakil presiden. Karena antara presiden dan wakil ini harus sama-sama pintar. Iya. Ketika presiden berhalangan, wakilnya lah yang akan menjalankan fungsinya. Jadi begini, syarat-syarat
pimpinan. Syarat-syarat presiden itu apa? Karena dialah orang nomor 1 presiden dan orang nomor 2 wakil presiden di seluruh Indonesia. Bayangkan, seluruh Indonesia dari 280 juta penduduk. Negara besar tingkat Asia Tenggara, ya kan? Terbesar mungkin ya. Dengan sumber daya alam yang banyak, dengan kebudayaan suku bangsa yang ratusan ribu, sangat beragam, dengan luasnya sekian juta kilometer. Jadi harusnya pemimpin untuk Indonesia itu dia memiliki sehat jasmani, sehat rohani, sehat pemikiran, ideologi, harus sehat gitu, supaya bisa menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan secara maksimal. Iya. Memang yang namanya manusia itu kan tidak semua sempurna. Kita juga punya keterbatasan. Iya, manusia. Cuma jangan hal-hal yang jauh dari kata mungkin itu dipaksakan gitu. Itu akhirnya kan tidak baik. Dan calon pemimpin itu juga harus cerdas, berkepribadian Pancasila, dan visioner. Jadi bagaimana mungkin kalau untuk debat calon presiden ditiadakan, masyarakat kan nggak tahu nih seberapa cerdaskah dia. Karena syarat-syarat dari pemimpin itu kan harus cerdas juga. Iya. Kita juga ingin melihat seberapa sih kecerdasannya nih, bagaimana sih kepribadian. Iya. Karena kan syarat itu kan berkepribadian. Pribadi Pancasila itu ya sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu ada sama dia, ya kan? Dan visioner. Kalau tidak ada debat, masyarakat nggak tahu, gitu. Nggak tahu itu. Dari mana kita mau menilai? Jadi kasihannya apa? Sang calon wapres ini sebenarnya bisa menunjukkan kecerdasannya, menunjukkan visi misinya, memperlihatkan kepribadiannya. Tapi karena itu terkesan agak-agak menutupi gitu. Kan kasihan calonnya. Iya. Kasihan calonnya nggak bisa menunjukkan dengan full, ya kan, inilah aku sebenarnya, ya kan, supaya masyarakat Indonesia bisa mulai dan wah, calon ini yang saya mau, wapres yang kita mau. Kadang-kadang kan suara itu ada suaranya karena mendukung, tapi ada juga karena mewakili presiden, ya kan? Dia tidak mendukung presiden, tidak dengan wapresnya dia simpatik. Itu juga akan menambah suara. Jadi menurut apakah nanti dalam debat cawapres nanti kan harus didampingi oleh capresnya, didampingi sama pasangan. Menurut abang itu apakah akan mempengaruhi debat yang akan diberlangsungkan nanti? Saya tidak tahu ya, syarat yang dibuat KPU terakhir itu, yang didamping itu maksudnya itu didamping untuk apa gitu. Nah, itu yang masih kita kalau yang didamping itu orang mungkin dianggap tidak bisa, ya kan? Orang yang dianggap masih belum mampu, kan kalau arti dari sebuah pendamping itu kan karena contoh kuasa hukum mendampingi klien misalnya, mendampingi. Mungkin dia menganggap klien ini mungkin belum terlalu soal masalah hukum misalnya. Mendampingi anak-anak, mendampingi bermain, tidak dirinya. Kan? Calon presiden untuk dampingi biar gitu, biar buka aja semua gitu. Apa yang harus didampingi? Pesan kita sangat menyayangkan ya, saya sayang kebijakan yang diambil KPU. Jadi dia sama aja meredam calon presiden ini gitu. Kan ada 3, siapa yang wapresnya yang disebut oleh KPU. Tapi lihat ada apa gitu. Udah aja ngapain
kayak yang lalu lepaskan aja gitu. Tadi yang bilang tadi. Kan cawapres itu Iya. Tampillah semaksimal mungkin sehingga kita sebagai pemilih Iya. Kepada siapa suara harus kita berikan. Tumpangkan ya. Iya, benar. Walaupun dari awalnya kita tidak suka, tidak bersimpatik, tetapi dengan menampilkan alasannya, visi itu bagus, kan yang tidak bersimpatik menjadi simpatik gitu. Kebijakan, undang-undang yang dibuat, keputusan yang dibuat, kaidah hukum yang dibuat harus merujuk pada konsep keadilan. Harus apapun kebijakan undangan, ada kebijakan hukum. Peraturan perundang itu kan ada hierarkinya tuh, ya, dari ada undang-undang, TAP Perpres, MPR, TAP MPR, dan ada kebijakan lain misalnya kayak putusan MK, kan, kan. Nah itu harus sesuai atau koheren dengan konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, harus koheren. Dan Undang-Undang Dasar dan apa hukum di Indonesia, kaidah yang sangat fundamental itu Pancasila yang merupakan gagasan para pendiri negara, ya kan, untuk sebagai pijakan, sebagai panduan hidup negara, yaitu Pancasila. Jadi itulah nilai tinggi dalam konstitusi. Nggak ada yang lebih tinggi daripada Pancasila. Nggak ada. Kita semua berdasar semua Pancasila. Iya, Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Harus ke sana semua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Keadilan sosial. Jadi dalam 5 sila kelima itu, 5 sila itu, menurut saya itu muara terakhirnya itu ya keadilan bagi sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu muara terakhir. Iya, iya. Jadi setiap peraturan itu rujukannya terakhirnya ke sana. Adil nggak untuk bersama? Ada nggak keadilan sosialnya di situ? Ada nilai filosofis di situ. Jadi, kenapa ada diletak di sila terakhir keadilan? Ya, gini. Saya pernah membaca bukunya Raul ya, yang judul A Theory of Justice, ya kan? Theory of Justice yaitu tentang keadilan sosial. Jadi setiap hukum itu, walaupun dia dibuat seefisien mungkin, seefektif mungkin, setertib mungkin, tetapi kalau tidak mencerminkan keadilan sosial, itu harus dihilangkan. Itu pendapat Raul ya. Iya, iya. Kan terlihat tuh tertib, membuat tertib, karena hukum itu kan dibuat untuk menertibkan peranata sosial, ya kan. Tapi kalau tidak menggambarkan keadilan, berubah, direformasi, begitu. Nah, begitu juga dengan kalau dari sisi yang betul saya beragama Islam ya. Ya. Ada pendapatnya dari Said Qutb. Ya. Dia mengatakan segalanya itu harus berdasarkan moral, spiritual, ya kan. Jadi keadilan sosial itu dia mengatakan freedom of conscience, artinya kemerdekaan dalam kesadaran, ya kan. Harus bebas dari unsur kepentingan, dari unsur politik, ya kan, dari kepentingan kelompok, dari kepentingan partai, harus merdeka, bebas lah gitu kan. Kemudian
persamaan sepenuhnya terhadap seluruh manusia. Peraturan yang dibuat itu harus sama, tidak membedakan. Ya, the complete equality of all men. Itu. Dan yang ketiga, masyarakat itu harus saling bertanggung jawab. Responsibility of society. Setiap orang memiliki kewajiban yang sama. Ya, tanggung jawab. Itu semua diterapkan. Kita yakin pembangunan hukum di negeri kita ini terus berlanjut. Terus fondasi bagus, berganti pemimpin, dilanjutkan yang sudah bagus ini. Iya. Jangan kalau undang-undang atau kebijakan hukum dibuat itu berdasarkan berubah pemimpin, dirombak lagi. Kapan mau majunya hukum di Indonesia yang berefek terhadap kemajuan bangsa negara kita juga gitu. Iya, iya. Makanya Indonesia ini tertinggal dari negara-negara tetangga kita, dari Singapura, dari Malaysia. Malaysia itu dulu, orang Malaysia itu dengan bangganya anaknya kuliah di Indonesia, ya kan? Kalau hari ini mungkin kebalik ya. Sebaliknya. Mungkin. Indonesia dengan bangganya kuliah ke Malaysia atau Singapura. Begitu juga dengan Vietnam, kan luar biasa majunya. Padahal mereka itu kalau untuk kemerdekaan lebih duluan Indonesia. Artinya untuk lahirnya sebuah negara itu Indonesia lebih dulu. Harusnya Indonesia lebih duluan dewasa, lebih duluan maju, gitu kan? Dengan segala kelebihan Indonesia lah. Menurut saya begitu. Jadi semuanya itu harus merujuk kepada sila kelima Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita membahas lebih jauh nih tentang keadilan, ada sedikit yang mengganjal di hati saya, Pak. Apa itu? Jadi gini, saya adalah penganut keras hukum responsif. Oh ya. Saya sangat menjunjung tinggi hukum itu harus lahir karena keperluan masyarakat. Responsif ya? Iya, responsif. Itu yang dibuat. Jadi ada lagi nih masalah pemilu kita nanti ini. Ada lagi yang berubah peraturannya. Ya. Tentang pejabat tidak perlu mundur apabila dia mau mencalonkan diri. Itu menurut Abang gimana tuh, Bang? Apakah itu diperlukan, Bang, oleh masyarakat? Oh, Perpres nomor 53 ya? 53. Perpres nomor 53 tahun 2023. Iya, itu dia. Isinya menteri atau pejabat setingkat menteri boleh tidak mengundurkan diri ketika mengajukan jadi mencalonkan diri lah ya. Untuk presiden dan wakil presiden ya. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan seterusnya. Nah, jadi begini. Menurut saya itu sudah baik peraturan perundang-undang PP ya, PP nomor peraturan pemerintah. Yang 2018. Oh, itu yang sebelumnya. Ya. Yang sebelumnya. 2018. Itu menyebutkan harus mundur kan? Harus mundur. Harus mundur. Nah, itu menurut saya itu yang bagus. Diharuskan untuk mundur ya? Harus mundur. Kenapa? Kalau yang menurut peraturan nomor 53 2023 tidak mundur, tapi boleh mengajukan cuti kepada presiden. Dan meminta izin. Minta izin lah. Minta izin ya, ke presiden gitu kan. Ya. Nah, logikanya begini. Dia tidak mundur. Cuti itu kan masih aktif. Beda dengan non aktif ya. Kalau cuti itu masih aktif dan dia bisa memiliki pengaruh. Bagaimana mungkin? Contoh, Figar sekarang sedang menjadi menteri. Ya kan? Terus calon presiden juga. Hanya dengan bermodal cuti, mengajukan cuti kepada presiden dan diizinkan presiden, dia bisa maju sebagai calon presiden. Figar masih punya kekuatan untuk terbuka peluang untuk mengarahkan, untuk mempengaruhi, mengintervensi bawahan-bawahan maupun kawan-kawan lain ataupun masyarakat lain untuk diarahkan ke memilih paslon tertentu gitu. Dia punya kekuatan, punya pengaruh, dan itu kan tidak adil. Sementara
Bagaimana dengan yang tidak memiliki jabatan, yang tidak bisa punya kewenangan untuk mengintervensi? Ya kan artinya tidak adil. Seperti yang saya bilang tadi, setiap peraturan perundang-undangan ataupun kaidah hukum lainnya harus bermuara pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruhnya, tidak dibeda-bedakan. Jadi izin Bang, ini balik lagi nih masalah keadilan. Jadi menurut Abang, apakah dengan apa yang sudah terjadi sekarang, yang kita seperti kita ketahui, pejabat-pejabat tidak perlu mundur dari jabatannya apabila mereka mau mencalonkan diri. Apakah ini adil, Bang? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ini adil? Jika yang mencalonkan diri masih memiliki kekuatan. Apakah itu adil? Fair kompetisi nanti ini? Menurut saya nggak adil. Nggak adil ya? Jelas tidak adil. Karena seperti tadi, pasangan ini tidak berkuasa, sedang tidak menjabat. Pasangan ini sedang menjabat, hanya non-aktif. Tapi dia masih memiliki kekuasaan untuk mengintervensi, untuk mempengaruhi, untuk mengarahkan. Nah, saya nggak habis pikir, bagaimana mungkin seseorang pemimpin negara bisa adil ketika yang maju itu anaknya. Gitu. Iya. Logika saya nggak masuk. Kita mencontohkan sendiri. Iya. Ini anak kita. Saya bupati misalnya nih. Anak saya mau mencalon jadi kepala desa. Orang lain mau mencalon jadi kepala desa juga. Berkompetisi dengan anak saya. Saya bupati di daerah tersebut. Ya kan? Saya kan bisa aja mengintervensi masyarakat situ. Ya kan? Atau ini anak saya. Iya. Harus. Kalau enggak ini, ya mungkin. Tapi kan nggak logis saja gitu. Karena kemungkinan itu terbuka lebar. Satu contohnya begini. Itu udah terbukti ya. Waktu ada tuh, saya baca di media tuh. Ada kepala desa mengadakan pertemuan silaturahmi nasional. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah di media. Di Gelora Bung Karno. Yang hadir siapa? Mana? Itu kan satu mungkin intervensi. Awas kepala desa kalau nggak hadir. Awas kalau nggak hadir. Awas kalau nggak bentuk dukungan. Yes. Lagi terakhir ada tuh di YouTube saya lihat. Di acara Car Free Day di Jakarta. Oh ya, Car Free Day. Ya kan? Car Free Day. Bagi-bagi susu. Nah, itu dia. Sementara ada peraturan gubernur itu. Ada entah wartawan, entah apa yang menanya kepada PLT gubernur itu. Gimana Pak? Kan nggak boleh di situ. Di acara Car Free Day itu ada kampanye atau apa lagi gitu kan. Kok kan melanggar pergub Pak katanya kan. Dia nanya ke gubernur. Gubernur dengan santai menjawab gini. Oh, saya nggak tahu tuh karena saya tertidur katanya. Kan bagaimana coba? Nah itu ya gimana dia mau bilang mau bereaksi? Yang memilih PLT siapa? Oh, ya kan? Iya, benar. Yang meng-ACC PLT siapa? Yang mensahkan, yang mengangkat siapa? Jadi di situ saya merasa di situ nggak fair. Nggak fair ya? Ya, ini kita bukan soal like atau dislike ya, tetapi saya bicara lebih kepada peraturan hukum, pranata sosial, ketertiban hukum, ya, hukum yang dibuat untuk kepentingan keadilan, bukan kepentingan, ya, kepastian, keadilan, kemanfaatan. Ya. Jangan terlalu besar pengaruh politiknya dalam penegakan hukum, itu nggak bagus, sangat tidak bagus. Oke, jadi akhir nih dari yang udah abang jabarkan tadi, abang jelaskan tadi. Ya, kita tahu mungkin ini tidak fair. Mungkin tidak fair dari apa yang sudah kita pandang sekarang, tidak fair. Jadi menurut saya
ujung tombaknya tetap ada di masyarakat. Ya. Masyarakat yang memiliki hak untuk memilih. Betul. Menurut Abang, apa nih saran terbaik nih bagi kita sebagai masyarakat yang mempunyai hak pilih, memanfaatkan hak kita sebijak-bijaknya untuk memilih pemimpin kita nanti? Gimana saran dari Abang? Oke. Sebelum saya jawab, saya coba membayangkan dulu. Bukan membayangkan ya. Hati saya itu masih bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang satu orang ini maju atas dasar putusan yang penuh polemik, kontroversi, ya, yang boleh dibilang cacat, ya kan, putusan tersebut yang menjadi batu pijakan untuk seseorang ini maju, ya kan. Kalau menangnya itu dari sesuatu yang cacat, sesuatu yang penuh kontroversi, yang tidak sesuai mungkin menurut saya dengan nilai-nilai keadilan, ya kan? Menang dan memimpin dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Apa jadinya seseorang ini maju akibat sesuatu yang awalnya menurut saya tidak kurang baik. Kan kita mengkhawatirkan sesuatu yang tidak sesuai, tidak pas dan mungkin tidak baik itu menjadi masalah di kemudian hari, ya kan? Terkait dengan pertanyaan saudara Figar tadi, saran terbaik untuk kita nih sebagai pemilih. Ya. Negara Indonesia dari 280 juta penduduk itu mungkin tidak sampai 30% itu memiliki pendidikan yang seharusnya. Artinya 70% ya mungkin perkiraan saya, atau lebih besar lah yang tidak memiliki pendidikan yang pantas, yang layak. Misalnya yang sudah dicanangkan pemerintah tuh SMA lah minimal kan gitu. Tapi rata-rata yang di bawah itu, rata-rata tidak berpendidikan. Mereka tidak tahu menahu, kasihan, ya kan? Jadi tugas kita anak bangsa untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Silahkan pilih. Bukan soal suka atau tidak suka, tetapi carilah pemimpin itu yang cerdas, berkepribadian Pancasila, visioner, dia punya gagasan bagaimana memajukan bangsa dan negara Indonesia ini ke depan. Bagaimana bisa membuat negara Indonesia ini bisa bersaing dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di dunia. Itu tekankan kepada mereka, pilihlah pemimpin itu, pilihlah pasangan itu yang yang sehat jasmani rohaninya, yang sehat ideologinya, sehat pemikirannya, ya kan? Itu aja saran saya, ya pilihlah pemimpin-pemimpin yang saya sampaikan tadi supaya Indonesia ke depannya bukan lebih baik lagi, tapi lebih cepat baiknya tuh. Iya. Lebih cepat majunya. Lebih cepat, lebih baik. Ya. Lebih cepat dapat bersaing, mampu bersaing dengan negara-negara tetangga yang lainnya. Oke. Baik. Wih, panjang ternyata yang kita bicarakan. Ya. Yang rencana kita bincang-bincang singkat ternyata lumayan panjang. Lumayan. Ya, terima kasih teman-teman CMC TV. Ya, semoga kita bisa berlanjut pembicaraan kita untuk tema-tema yang lain. Baik. Untuk Bang Romi, terima kasih atas waktunya, Bang. Baik, terima kasih juga. Semoga kita bisa berjumpa di episode yang lain. Oke.